Saking salat menika paling boten wonten 64 amalan. Paling tidak ini ya. Jadi berkaitan kali salat niku wonten 64 amalanipun. Makanya kalau salat kita itu baik, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah pengaosan wonten Masjid Al-Hidayah ingkang diberahmati dening Allah. Kita mulai pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Doa yang kedua. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa yang ketiga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Terakhir, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku
dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipunrahmati Allah, kita akan melanjutkan materi kajian dengan judul Hisablah sholatmu sebelum dihisab oleh Allah. Ini judul besarnya. Hisablah sholatmu sebelum dihisab oleh Allah. Jadi artinya kita semua ini harus selalu berusaha untuk melakukan penilaian terhadap sholat yang kita kerjakan selama ini. Menghisab itu artinya menghitung dan menilai. Karena sholat ini merupakan amal yang nanti pertama-tama akan dihisab oleh Allah. Jadi mau tidak mau, orang nanti akan melalui hari penghisapan amal. Dan amal yang pertama-tama dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah amal yang berupa apa? Sholat kita. Karena itu seorang sahabat namanya Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hisablah diri kalian, hasibu anfusakum terhadap diri kalian sendiri, qabla an tuhasabu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Di saat kita hidup di dunia ini harus selalu berusaha untuk menghisab terhadap diri kita masing-masing secara umum, terhadap semua yang sudah kita lakukan dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Secara umum semua kita hisab. Nah, di antara amalan yang paling penting untuk kita hisab itu sholat kita. Di samping yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian, kita menghisab juga terhadap amalan-amalan kita yang lain. Tetapi di dalam pengajian kita malam Selasa ini, kita fokus kepada menghisab amalan kita yang berupa sholat. Alasannya seperti yang tadi saya aturkan, karena sholat ini amalan yang nanti pertama-tama dihisab oleh Allah. Di samping itu, sholat itu Bapak Ibu, amalan yang punya banyak cakupan. Cakupanipun menika kathah saking sholat menika. Saya mencoba untuk memilah-milah niki. Saking sholat menika paling badan wonten 64 amalan. Paling tidak ini ya. Jadi berkaitan kali sholat niku wonten 64 amalanipun. Makanya kalau sholat kita itu baik, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali. Menawi sholat kita menika sae, kita sampun badhe pikantuk
kesainan-kesainan ingkang kathah. Nah menika istimewanipun salat. Amalan-amalan itu saya bagi menjadi 8. Ingkang klebet datang hisab utawi penilaian datang salat kita menika. Yang pertama itu amalan-amalan hati. Itu ada 10 macamipun. Yang paling pokok niku nggih ikhlas, khusyuk, selalu ingat pada Allah. 3 itu yang paling pokok. Niku kelebet datang amalan-amalan hati. Makanya supaya kita bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, kita berusaha untuk memahami dumateng waosan-waosan sholat. Menika berkaitan kalian amalan hati. Wonten amalan-amalan ingkang menyangkut kaifiat tata cara sholat. Ini ada 11. Ada tata cara yang berkaitan dengan gerakan, wonten tata cara ingkang berkaitan kalian waosan-waosan. Mulai dari takbir sampai salam. Nomor 3 menika amalan-amalan sebelum dan menjelang sholat kita lakukan. Itu saya coba untuk menghitung paling badan wonten 24 amalan sebelum dan menjelang sholat. Nanti ada amalan-amalan sesudah sholat. Paling banten wonten 7. Mangke wonten amalan-amalan kangge nyempurnaaken sholat. Cara garis besar itu saya bagi 2 saja. Wonten malih saya sebut dengan buah dari sholat. Di sholat itu ada buahnya. Wonten hasilipun. Kula etang menika wonten gangsal. Nah, yang ke-8 itu disebut dengan rekam-rekam jejak sholat. Senajan tiyange menika sampun sedo, ning tasik pikantuk ganjaran dari amalan sholat yang berupa rekam jejaknya. Itu namanya athar atau rekam jejak. Nah, dados saking salat mawon menawi menika kula jumlah enten sekitar 64. Maka kalau ini kita perbaiki Bapak Ibu, kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari salat menika. Nah tentu menika kedah kita ketahui, kita harus ngertos. Itu pentingipun kita ngaji itu. Nek mboten ngaji ngertine salat itu nggih ming terbatas. Sehingga mangke hasilipun nggih namung sekedhik. Karena pengertosanipun namung terbatas. Itu maka ngaji tentang sholat menika mboten enten entek-enteke, Pak. Mboten wonten telas-telase. Ini kalau saya kaji semua ini bisa setahun lebih. Mila menika setiap ngaji nanti kita akan sekaligus ini ya. Yang menyangkut amalan hati itu kita menghafalkan arti dari sholat menika. Ben awak dhewe maca waosan wonten salat menika saged memahami. Menawi saged memahami, kita saged khusyuk. Sehingga betul-betul salat itu menjadi zikir
Zikir kita menika dumateng Allah. Kita sudah mulai kemarin memahami surat Al-Fatihah, dimulai dari memahami wawasan doa iftitah. Ini kumangke terus Pak, setiap ngaji akan kita ulang-ulang terus. Mangke kula siapaken napa materi ini pun. Nanti kalau sudah ada mungkin dibagi mawon. Kalau nunggu hafalan ngeten ganggu Pak. Jadi harus ada PR berarti. Bisa dihafalkan sendiri di rumah. Nembe kula siapaken materi tentang bacaan-bacaan sekitar sholat. Kaifiyatipun ugi sampun kula aturaken. Terakhir ingkang kita aturaken apa tata cara sholat yang banyak keliru. Ini kan menyangkut kaifiyat. Ini juga harus selalu kita ulang-ulang mongge. Nah, niki sing kathah niku Bapak Ibu, ini yang ketiga ini. Amalan-amalan sebelum dan menjelang kita melaksanakan sholat. Menika ingkang badhe kula aturaken. Sebab menika ugi peluang kita untuk mendapat pahala, Pak. Ini juga perlu kita hisab. Menika sampun kula siapaken materi ini pun menika. Amalan-amalan apa yang kita lakukan sebelum kita sholat, saderengipun sholat. Ingkang menika keutamaanipun ugi ageng sangat. Jadi kita mendapatkan pahala menika mboten namung salatipun ketika salat tok mboten. Kirang menika. Kita ingin mendapat pahala itu mulai dari sebelum salat. Nah, mulai saderengipun salat. Ini ada 24. Menika badhe kula aturaken secara berurutan menika. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saderengipun salat menika dikumandangkan azan dulu. Ya. Azan menika amalan saderengipun salat. Perintahipun wonten hadis menika Rasulullah nanti ngendika apabila telah masuk waktu sholat hendaklah salah seorang di antara kamu azan. Setelah itu sholat dilaksanakan dan yang menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Nah, kita sama menika fokus dumateng azanipun rumiyin. Adzan menika Bapak Ibu amalan ingkang ageng sangat keutamaanipun. Baik bagi orang yang adzan maupun orang yang mendengarkan adzan. Menika wonten amalan-amalan ingkang ageng pahalanipun. Jadi kalau kita ingin menghisab sholat itu kita mulai dari sini. Saderengipun kita nindakaken salat nggih menika diwiwiti dari azan. Ini saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan kalian keutamaan azan menika. Dimulai dari orang yang azan. Jadi orang yang azan itu beruntung banget. Jadi mestinya kita disik-disikan azan itu. Nomor setunggal, Nabi ngendika, muazin itu nanti pada hari kiamat ditandai dengan lehernya paling panjang. Al-muazzinun atwalun nas a'naqon yaumal qiyamah, kata Nabi. Mangke dititeni sing lehere paling dawa lah kuwi sing biyen sering azan.
Nomor kali azan itu keutamaannya bisa mengusir setan. Jadi tiang sing azan itu ngusir setan melalui wawasan azanipun. Menika hadisipun. Kata Rasulullah, jika sholat itu dipanggil, artinya azan, maka setan itu lari sambil kentut-kentut, sambil terkentut-kentut, sampai dia tidak mendengarkan azan. Tapi ketika azan sudah selesai, setan itu akan kembali lagi. Ketika qomat dikumandangkan untuk sholat, dia kembali pergi. Ketika qomat sudah selesai, datang lagi ganggu wong sholat. Mula nalika sholat eling sing boten-boten. Itu jalaran setan itu datang untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Nomor 3, di dalam hadis itu dikatakan, seandainya orang itu tahu betapa besarnya pahala orang yang azan, maka dia itu akan ikut undian supaya bisa azan. Jadi memane no undian kongon azan ngoten dheweke nderek. Saking kepingine dheweke niku azan. Menika ndedaken azan itu memang ganjarannya gede. Direwangi undian mawon piyambake badhe nderek. Apalagi tidak diundi. Wah. Cepat-cepat azan mawon. Jadi mboten usah dorong-dorongan, malah nek perlu disi-disian. Nomor sekawan, tidak ada satupun yang mendengar suara muadzin melainkan nanti pasti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu baik jin maupun manusia maupun apapun. Mangke wonten dinten kiamat dados saksi dumateng kesaenanipun tiyang sing azan. Menika hadisipun ya. Ini supaya cepat ini saya baca saja artosipun. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Lalu yang kelima, muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan dia mendapat pahala sama dengan pahala yang orang yang ikut sholat bersamanya. Waduh, seneng banget si adzan ini. Oleh tambahan ganjaran, sami kali ganjarane wong-wong sing melu sholat jamaah. Gara-gara memenuhi panggilanipun. Hadisipun riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad. Bahkan yang keenam menika, Nabi secara khusus mendoakan kepada muadzin. Wonten hadis menika riwayat Dawud Tirmidzi, Nabi pernah berdoa, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, tunjukilah para imam dan berilah ampunan untuk para muadzin. Rasulullah menika ingkang nyuwunaken pangapunten. Nika keutamaanipun tiyang sing azan. Ya. Yang ketujuh, amalan azan itu bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Menika hadisipun riwayat Abu Dawud. Ya. Kan gede ta niki pahalane wong azan niku. Bisa mengantarkan dia masuk surga. Ya. Kemudian yang kedelapan menika hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang melakukan azan sebanyak 12 kali dalam setahun, Pak, maka dia berhak masuk surga. Dan akan dicatatkan baginya 60 kebaikan setiap hari dia azan.
Dan untuk setiap iqamah dicatatkan 30 kebaikan, separuh nih. Setahun pimpinan ping 12. Napa malih langkung saking menika bendina. Menika keutamaanipun tiyang sing azan. Bagaimana dengan orang yang mendengar? Sami Pak, ugi kathah keutamaanipun menika. Ning wonten amalanipun. Wonten amalanipun. Mboten namung sekedar mirengaken badan. Amalan yang pertama itu mendengar dan menjawab dumateng azan. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Hadis Bukhari Muslim. Jika kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Di hadis yang lain disebutkan siwa al-hayy alataini, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau selain itu dijawab persis kalian wawasanipun muadzin. Apa keutamaannya? Ini Bapak Ibu. Kalau orang mengucapkan apa yang diucapkan muadzin itu min qalbihi, ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Di amalan menjawab azan itu gede Pak. Yuk harus kita hisapin ya Pak ini. Nek ra tau jawab rugi. Mani Pak. Ada peluang yang begitu besar untuk mendapatkan pahala, tetapi tidak kita dapatkan. Jadi nggih muadzinipun pikantuk keutamaan ingkang midhangetaken nggih pikantuk keutamaan. Syaratipun napa? Jawab, mboten ngobrol. Nek wonten azan ada ngobrol rugi ya Pak Dewi. Mboten pikantuk keutamaan saking jawab azan. Salajengipun ada bacaan yang khusus ugi menika. Ketika membaca 2 kalimat syahadat, jadi muadzinnya memaca asyhadu alla ilaha illallah, itu boleh ditambah bacaanipun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Mangkene wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kalau itu kita baca ghufira lahu dzambuhu, dosa orang itu diampuni Allah. Hadisnya sahih Pak, riwayat Ahmad, Muslim dan yang lain. Sudah saya cek tadi. Menika tambahan wawasan nalikanipun kita jawab azan kala wau. Pun nate midhangetaken menika? Niki sak menika nggih. Padahal niki ana ganjaran gede. Diampuni Pak dosa kita, Pak. Ini kan peluang. Nek ana azan niku kita saged jawab ditambahi niki wau. Pas asyhadu alla ilaha illallah, kita menjawab wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nek pas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ditambah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Orang yang mengucapkan itu diampuni dosanya. Ya? Mau sampean kula cek nih hadis-hadis menika. Saya buka di kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah azan menika. Para ulama sepakat, semua mengatakan benar ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tasik wonten menika amalanipun membaca sholawat setelah mendengar azan. Ba'da azan menika lajeng maca sholawat. Napa keutamaanipun menika? Dasaripun lan ugi keutamaanipun dipun terangaken wonten hadis Imam Muslim. Idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengarkan muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan si muadzin. Summa shallu alayya, ini perintah. Kemudian bersolawatlah atasku. Siapa yang membaca sholawat padaku 1 kali, maka Allah membalas sholawat kepada orang itu 10 kali. Jadi kalau orang yang baca sholawat 1 kali niku wau, dibalas Allah ping pinten? 10 kali. Allah Pak ingkang bales. Terus sasampunipun ngaten tasih wonten amal mele. Setelah kita menjawab, lalu kita berdoa kepada Allah supaya Nabi diberikan yang disebut dengan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, dengan mengucapkan doa menika. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atta. Sering maos menika mboten? Alhamdulillah. Mboten wonten tambahanipun, namung menika sampai wa'atta pun titik. Amalan niki napa ganjarane? Cobi. Halat lahu syafa'ah yaumul qiyamah. Orang itu berhak mendapat syafaat di hari kiamat. Napa mboten gede niki? Ya. Ini amalan sakderengipun sholat, Pak. Jadi kalau kita itu pengen dapat syafaat Nabi, setiap selesai azan kita diberikan peluang untuk mendapatkan syafaat dengan cara berdoa ini. Termasuk sholawat juga sama. Memperbanyak sholawat itu juga bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat. Mila saben-saben ba'da azan kita menika maca sholawat. Ini nek salah penapal to jenengan. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ada azan itu kita diem, didengarkan, dijawab. Menapa ingkang dipun ucapaken muadzin kita tirukan. Kecuali hayya 'alas shalah niku wau. Tapi hayya 'alal falah. Ya, setelah itu baca sholawat. Setelah itu ndonga niku wau. Apa nih ya? Mulai isak nanti Pak. Mani-mani sangat. Nek kita niki wonten adzan kok mboten pikantuk keutamaan. Aja sing adzan tok. Sing ngrungokno ya entuk. Masih ada satu lagi Pak. Mungkin kita jarang tahu ini. Berdoa
setelah menjawab azan dengan doa apa saja. Hadisipun menika riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, hadisipun sahih. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang matur dumateng Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdilunana." Ya Rasulullah, tiang-tiang sing adzan niku saged ngalahaken kula sedaya menika. Mereka itu punya keutamaan yang kami juga tidak punya. Ini para sahabat itu kan ngaten Bapak Ibu. Kalau ada sahabat lain itu yang dapat kesempatan untuk beramal, itu yang lain merasa ketinggalan, Pak. Datang tiang adzan maupun sing mboten saged adzan niku protes Nabi. Kan enggak semua adzan soalnya, Pak. Mereka yang enggak adzan itu kemudian matur, "Bagaimana Nabi? Kok tiang sing muadzin niku kok lebih utama dari kami?" Lalu Nabi, "Oh, tidak. Kul kama yakulun." Kamu juga dapat, asalkan kamu menirukan apa yang diucapkan muadzin. Diteruskan nih, fa idzan tahaita fasal tuqtoh. Maka ketika telah selesai, kamu sudah selesai menirukan muadzin itu, mintalah apa saja, niscaya Allah akan memberikan permintaanmu. Wonten sarahipun Abu Dawud menika kula kutip, fasal tuqta. Itu dikatakan yas'alullah hajatahu wa ma yurid. Orang boleh minta apa saja yang menjadi kebutuhannya dan apa saja yang dia kehendaki. Fahadha yufidu annahu min mawatini qabulid du'a. Ini menunjukkan bahwa berdoa setelah azan itu termasuk mustajab. Menika panggenan-panggenan ingkang mustajab. Menika dipun pendat saking ngendikane Nabi niki wau, fasal tuqtahu. Mintalah kamu apa saja kepada Allah, niscaya kamu akan diberi. Ya kesempatan menika, ba'da azan, kesempatan. Gunakan kita itu untuk berdoa. Kita minta apa saja, terserah panjenengan. Di sini tidak ada batasannya. Di samping kalau mau sampun sholawat, memintakan maqam mahmudah Nabi tadi, masih diberikan peluang kita minta apa saja boleh. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, sintani la turaddani, kata Nabi ini. Ada dua waktu di mana orang berdoa pada keduanya ini, doanya tidak ditolak oleh Allah, yaitu ad-doa indan nida, yaitu doa ketika azan niku wau. Begitu selesai azan kemudian orang berdoa, niku termasuk doa ingkang mustajab. Kemudian yang kedua itu berdoa waktu terjadi peperangan, jadi sedang berkecamuk peperangan. Wonten riwayat lintu dipun tambahaken, termasuk juga wekdal mustajab untuk berdoa itu zada fi riwayatin waktal mator, inggih menika wekdal nalikane hujan. Jadi ini pas udan niku manfaataken untuk berdoa. Itu merupakan waktu mustajab. Ditambah malih pas bar adzan udan. Berarti double-double menika. Nah menika Bapak Ibu maksud ingkang kula aturaken kala wau.
amalan-amalan ingkang saderengipun kita nindakaken salat ingkang berkaitan kalian azan paling badan menika wonten 7 ya. Ada 7 amalan. Paling badan lho menika. Bab ini kalau nanti diuraikan masih bisa panjang lagi. Atau kemungkinan saya masih menemukan hadisnya lagi. Amalan-amalan sekitar azan menika. Bisa jadi Pak. Setelah saya cari-cari ada, bisa jadi. Ya. Saya tidak menganggap sudah tahu semua nggih mboten. Asal wonten dasare Pak. Mboten ngarang. Harus ada dalilnya. Amalan apa, keutamaannya apa, dalilnya apa. Menika saged napa kangge dasar. Nek wonten hadisipun dan itu juga harus hadis sahih. Mboten hadis ingkang lemah. Nah ngaten Bapak Ibu niki dipun amalaken nggih. Bab ngaji kita niki ngaji ngamalke niki. Saya ulangi lagi. Muadzin mau enten pinten utamane niku wau. Ana 8 muadzine tok niku. Lajeng kami midhangetaken azan. Wonten azan kita dengar kemudian kita jawab. Apa keutamaannya tadi? Dakhalal jannah, masuk surga. Kalau tadi ada tambahannya bacaan di tengah-tengah, dosa kita diampuni. Berarti dereng ngapal niki. Dereng nate. Kemudian sasampunipun azan wau napa? Maca napa? Shalawat. Napa keutamaane? Sekali sholawat dibalas oleh Allah 10 kali. Dan sholawat juga mendatangkan syafaat juga. Sabadanipun sholawat maca napa wau? Allahumma rabba hadhid da'watit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Sabadanipun menika berdoa apa saja boleh. Terserah. Monggo Pak, nggih. Kalau as-salatu khairum minan naum boten wonten keterangan saking Nabi dengan bacaan yang khusus. Maka kita juga menirukan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Begitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita mengikuti as-salatu khairum minan naum. Memang ada yang mengajarkan beda, tapi mboten wonten dasare. Kula mboten wantun. Setiap kita memberikan tuntunan harus ada dalilnya. Sebab menikah urusan ibadah. Kalau ada yang mengajarkan itu ya ditanya aja dalilnya mana. Kalau memang betul-betul sahih nanti saya ikut. Selama ini yang saya pelajari menikah mboten wonten dasaripun. Bukan berarti saya tahu semua nggih mboten. Paling enggak saya belum tahu lah. Maka yang saya amalkan ya mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi yang benten namung kalih niku wau. Waosan apa? Hayya 'alas shalah kalian hayya 'alal falah. Jawabanipun apa? La haula wala quwata illa billah. Itu aja. Jangan ditambah-tambah. Illa billah. Betul ditambah-tambah. Menapa ingkang sampun dipun tuntunaken menika kita nderek mawon. Nah, menika Bapak Ibu. Nggih, dados mugi-mugi kanthi kita ngaji niki
Saestu kita saged nambahi kesaenan-kesaenan, ganjaran-ganjaran saking amalan salat kita. Ingkang menika mboten namung nalikane salat tok mboten. Milai sakderengipun peluang kita mendapat pahala itu sudah sangat terbuka. Mangke kula lajengaken wudu, berpakaian, pakai wangi-wangian. Mangke kula aturaken sedaya. Mulai keluar rumah, apa yang kita baca, nalika mlaku apa yang kita baca itu ada semua, Pak. Ada amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat, mulai saking sakderengipun menjelang, bahkan sampai kita meninggal dunia aja, amalan sholat itu masih bisa kita dapatkan pahalanipun. Niku sing kula aturaken sing nomor 8 niku wau, rekam jejak sholat. Iya, rekam jejak itu sudah meninggal kita, Pak. Tapi kita tetap dapat pahala dari sholat. Kudu ngerti ilmu nih tapi, Pak. Ono ilmu nih niku. Jadi pahala sholat tidak berhenti sekalipun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya asar atau rekam jejak. Nah, menika perlu kita pelajari supados saking ibadah sholat menika kita pikantuk ganjaran ageng kathah. Nah niki syaratipun nggih kedah mangertos, kedah wonten ilmunipun menika. Kula kinten ngaten Bapak Ibu nggih. Mangke kula pamit, kula jenenge pengawasan dhateng Al Hidayah mangke badhe isak persis. Nggih dados pripun? Al Huda nggih. Wonten Al Huda. Ini kalau salat untuk mereka mangke monggo dipun imami. Nah, mangke azan, sinten sing azan kudu dhisik-dhisikan iki. Nah, pun daftar to nggih. Sampun maneh kesupen, begitu azan nanti kita diem semuanya. Kita jawab menapa ingkang dipun ucapaken dening muadzin menika. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.